Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Mari saya mengajak kita semua sama-sama berdoa. Kita menyediakan hati kita di hadapan Tuhan, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dimanapun saudara berada pada saat ini, tetaplah percaya bahwa Roh Allah ada bersama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat semua berkat, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami sekalian datang menghadap hadirat-Mu dengan puji dan sembah kami, serta menikmati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti. Urapi kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita serahkan kepada tim pujian dan penyembahan.
Haleluya Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau yang menjamah hidup kami dan menjadikan kami setia kepada-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memberikan kami hati seorang hamba. Seorang hamba yang mengasihi Engkau dan taat setia kepada-Mu sampai akhirnya. Seorang hamba yang Engkau berkati dan Engkau berikan kepercayaan, Engkau berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menjamah kami dan mau berbicara kepada kami lewat firman. Engkau mengurapi firman yang akan disampaikan. Dan Engkau mengurapi jemaat yang mendengarnya. Terpuji Engkau Bapa. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Di sini saya ingin membawakan kepada kita semua beberapa pengumuman. Yang pertama, pemberian dan persembahan kita kepada gereja. Baik itu melalui persembahan persepuluhan atau pemberian janji iman atau pemberian umum. Semua pemberian ini saudara boleh salurkan terus kepada akun gereja pusat seperti yang terpapar di depan screen Anda saat ini. Dan jangan lupa slip bank harus dikembalikan kepada gembala sidang masing-masing sebagai rujukan pentadbiran gereja. Dan bagi kamu yang tidak mempunyai kemudahan seperti yang disebutkan tadi, mungkin kamu boleh juga bertemu dengan gembala masing-masing untuk mengatur bagaimana pemberian kami itu dapat disampaikan kepada gereja. Pengumuman yang kedua, ibadah online kita masih diteruskan sehingga ada pengumuman kelak. Dan ibadah kita bermula jam 10 pagi setiap hari Ahad. Link akan diberikan melalui WhatsApp group masing-masing. Dan yang ketiga, minggu depan ibadah online kita akan diadakan di gereja CCC Pusat. Dan diminta semua jemaat supaya menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing, karena pada minggu hadapan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Dan setakat ini saja pengumuman pada minggu ini. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur dan kita bertemu lagi di kebaktian online kita pada hari ini. Nah, di sini saya ingin ambil kesempatan untuk memberi kesaksian, ya, kesaksian di mana ada pelayanan saya di Meringgan. Ada 2 orang ibu. Ibu yang pertama tuh saya lupa sudah nama dia. Dia mengadu sakit gatal di seluruh badan dia. Secara tiba-tiba dia mengalami gatal yang sampai susah dia mau tidur. Dan setelah itu kami berdoa untuk ibu ini. Kemudian 2 hari selepas itu ibu ini memberi kesaksian bahwa ia telah disembuhkan. Ia telah disembuhkan dari sakit gatal itu. Ya. Nah, seorang ibu lagi juga mengalami penyakit yang sama, dan ini sudah lama, sudah beberapa bulan, dan kami pun berdoa untuk dia, dan selepas 2 hari itu ibu ini disembuhkan. Nah, saya melihat di sini bahwa mereka setia akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan Tuhan itu menjanjikan kepada mereka kesembuhan. Nah, apabila mereka percaya dengan sungguh-sungguh, mereka telah menerima kesembuhan luar biasa. Nah, Tuhan itu Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara, dimanapun kita berada, apabila kita setia kepada perkara-perkara kecil, maka Tuhan
juga mempercayakan perkara-perkara yang besar. Maka itu saudara-saudara, marilah kita sama-sama setia ya melayani Tuhan. Dalam Amsal pasal 20 ayat 6, di sana ada dikatakan bahwa banyak orang yang menyebut dirinya baik, ya, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya. Jadi di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan senang untuk kita menilai seorang itu dari perbuatan baik dia dan semuanya, tetapi dari apa yang terpenting adalah kesetiaan, karena kesetiaan ini mengambil proses yang lama dalam kehidupan kita. Dan saya juga bersyukur karena Tuhan itu selalu memimpin dan setia sampai saat ini melayani Tuhan. Dan saya juga percaya saudara-saudara, apabila kita mulai melangkah setia kepada Tuhan, banyak perkara ajaib yang Tuhan lakukan dan kita menjadi berkat. Dan dimanapun Anda berada, Tuhan menyertai dan memberkati Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus melingkupi kita. Pagi hari ini saya bersaksi tentang satu perkara yang selalu diabaikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu tentang kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, kesetiaan itu merupakan nadi kehidupan atau nadi nafas hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab bersaksi kepada kita kuasa tentang kesetiaan. Abraham dianggap bapa iman karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ayub disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati karena kesetiaannya kepada Tuhan. Semua ini berlaku atau semua ini terjadi karena kuasa di dalam kesetiaan. Apa yang menyedihkan, selalunya ini diabaikan oleh semua anak-anak Tuhan karena mereka lebih mengutamakan kepada kuasa di dalam pelayanan. Kuasa atau keberhasilan di dalam pelayanan, kuasa atau di dalam bermukjizat di dalam pelayanan, atau berlaku kesembuhan di dalam pelayanan. Pokoknya semua yang berhasil. Semuanya itu baik dan itulah yang menyertai dalam setiap pelayanan anak-anak Tuhan. Tapi satu perkara yang harus diingat adalah jangan lupa tentang kesetiaan kepada Tuhan. Sebab tanpa kita setia kepada Tuhan, kita akan jatuh. Kita tidak akan menemukan jalan keselamatan. Kalau kita tidak akan menghabiskan perjalanan kita tidak akan menemukan garis akhir atau penamat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, kenapa saya katakan demikian? Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa jatuh karena mereka mulai mengabaikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi berjaga-jaga, jangan abaikan kesetiaanmu kepada Tuhan. Mungkin engkau seorang pastor, mungkin engkau seorang jemaat biasa atau seorang pemimpin. Kesetiaan itu harus menyertai di dalam hidup kita. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kami mulai dalam pelayanan, kami ditempatkan satu tempat di mana jemaat kurang atau tidak ramai karena lama tidak dilayani. Saya teringat dengan firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara yang kecil, kami setia dalam pelayanan yang sedemikian.
Akhirnya Tuhan menambahkan jiwa dan mengembalikan mereka yang lama tidak ke gereja. Puji Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau beritahu dengan kita tentang apa yang kami alami. Satu ketika kami mulai merasa kesetiaan kami mulai luntur. Karena banyak tekanan mungkin baru dalam pelayanan. Nah, hal ini merupakan harus diperingatkan. Tetapi satu perkara yang saya teringat di dalam firman Tuhan, bahwa Allah itu setia dan tidak membiarkan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Satu perkara lagi yang harus saya menyatakan kepada kita atau bagi tahu dengan kita. Dalam pelayanan juga saya melihat anak-anak Tuhan mulai tidak setia. Saya tetap saja percaya kepada firman Tuhan. Apa yang saya imani. Bahwa jika mereka tidak setia, sekalipun dia yaitu Yesus tetap setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi kalau mereka mulai setia kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan, tetap saja keselamatan ada pada mereka. Kalau kita melihat jemaat atau rekan-rekan yang mulai tidak setia, ajak mereka, setialah kepada Tuhan kembali. Kamu akan diselamatkan. Sebab dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan. Hanya dengan Yesus Kristus. Nah, pagi ini saya mengajak kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita setia kepada Tuhan sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Kita bersyukur karena hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Christopher dari Gereja CCC Bongkol. Dipersilakan Pastor. Shalom dan selamat pagi kepada semua para jemaat dan anak Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, hari Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dan pada masa ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tajuk firman Tuhan yang kita mau pelajari bersama-sama pada pagi ini adalah Kau dapati aku tetap setia. Sepertinya lagu Kau dapati aku tetap setia. Setiap manusia mau supaya dia setia dan dia mau supaya dia mengalami bersama-sama di orang yang setia. Dan kalau manusia mempunyai keinginan untuk setia, apalagi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mau setiap kita hambanya menjadi pribadi yang setia. Masa ini mari kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negara. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan ia berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba. Sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Seperti saya katakan tadi bahwa tema kita pada pagi ini adalah kau dapati aku tetap setia. Dalam pembacaan kita hari ini pada masa ini kita melihat bahwa seorang tuan yang mau berpergian di tempat yang jauh dan dia telah percayakan talenta harta dia kepada 3 orang hambanya. Yang seorang diberikan 5, yang satu lagi diberikan 2, yang satu lagi diberikan 1. Dan itu Tuhan itu berikan, Alkitab berkata, sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi setiap kali kita menerima sesuatu daripada Tuhan, itu Tuhan kenal kita dan Tuhan memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Talenta di sini, kalau kita lihat, talenta bermaksud talenta juga bermaksud sesuatu yang Tuhan berikan, kemampuan, masa, uang dan sebagainya. Itu boleh digolongkan sebagai talenta. Tapi dalam bagian ini, talenta itu difokuskan dalam satu bagian, yaitu harta yang dimiliki oleh Tuhan. Itu dianggap sebagai talenta, diberikan kepada mereka. Berapa besarkah 1 talenta itu? 1 talenta itu menurut firman Tuhan, 1 talenta lebih kurang 34 kg. 1 talenta. Artinya kalau 5 talenta, berapa berat itu 5 talenta itu yang diberikan kepada hamba yang mendapat 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. 1 talenta itu pun sebenarnya sudah cukup banyak. Dan kalau dijalankan, dia dapat memperlipat kali ganda, 100 kali ganda kalau orang itu jalankan dengan sepenuh hati. Di dalam dunia ini kita tahu bahwa setiap di antara kita, seperti saya katakan dari awal tadi, setiap orang mau supaya dia tidak mau ditipu, dia tidak mau dibohongi, dia mau supaya orang mengikuti dia tetap setia dan tidak mau dipungkiri dan sebagainya. Kita tahu juga bahwa Tuhan Allah kita mau rindu supaya kita semua tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga hamba ini, kalau dia balik, kita lihat bahwa dia mau melihat bunga, dia mau mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Berapa yang dia dapat balik daripada apa yang dia percayakan kepada mereka. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini
Kita sudah pelajari apa itu talenta. Sekarang kita pelajari apakah itu setia. Seperti yang tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu kau dapati aku tetap setia. Apakah itu setia? Setia dalam bahasa Yunani, kalau kita tengok dalam Alkitab, dia disebut pistos, P-I-S-T-O-S. Dan kalau itu dalam bahasa Inggris, trustworthy lah. Dan dalam bahasa Melayu dikatakan sebagai layak dipuji. Ada juga terjemahan lain, pistos itu berkait rapat dengan iman. Sebab itulah kesetiaan itu sama, berjalan bersama-sama dengan iman. Sebab itulah adalah istilah dalam bahasa Inggris yang dipanggil faithfulness. Kesetiaan berkaitan dengan iman. Kesetiaan juga berkaitan dengan sesuatu yang konsisten kau buat dengan rasa penuh tanggung jawab karena kau telah dipercayakan. Kau buat itu secara konsisten. Dan kesetiaan juga adalah kau buat itu, kau berdiri teguh apapun halangan yang dihadapan, engkau tidak akan goyah, engkau tetap lakukan apa yang telah dipercayakan kepada kau. Seterusnya adalah kesetiaan adalah komitmen kita terhadap sesuatu tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Kesetiaan adalah engkau dapat dipercayakan. Seperti mana ayat ini berkata bahwa dalam ayat yang ke-14 berkata bahwa Tuhan itu telah mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan mempercayakan harta itu kepada mereka. Di sana perlukan satu kesetiaan. Apa yang kita pelajari daripada bagian ini adalah pertama, hamba itu diberikan talenta sesuai dengan kesanggupan mereka. Kalau kita berkata Tuhan dia itu banyak talenta, dia ini banyak kebolehan, dia ini memiliki segala-galanya, saya tidak mempunyai kelebihan, saya mempunyai kelebihan sedikit saja, satu saja yang saya tahu, yang lain mereka ini mempunyai kreatif yang sangat banyak. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kita talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita sanggup dalam perkara yang kecil, Tuhan berjanji dia memberikan kita dipertanggungjawabkan untuk perkara yang besar. Tuhan ini juga mempercayakan hartanya kepada hamba ini. Untuk mempercayakan sesuatu harta itu bukan mudah. Tuhan itu harus berkorban. Dia harus mengenal kepada siapa dia mau percaya. Kita lihat bahwa Tuhan ini dia kenal dengan hamba-hamba dia. Sampai macam mana kita tahu dia kenal hamba-hamba dia? So, dia memberikan talenta itu sesuai kesanggupan mereka. Talenta dalam konteks di sini adalah uang. Pada hari ini mungkin kita boleh pikir itu adalah gaji kita, mungkin itu berkaitan dengan tenaga kita, mungkin itu berbicara tentang kreatifan kita berpikir, mungkin itu dari segi masa, tenaga, keluarga dan sebagainya yang kita miliki. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih ada di bumi. Itulah talenta. Talenta itu dipercayakan kepada kita untuk kita mengelola. Dengar baik-baik, talenta itu diberikan kepada kita untuk kita mengelola. Talenta itu diberikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan di atas bumi ini. Talenta itu diberikan kepada kita untuk menambahkan berkat bagi kita sendiri. Talenta itu juga diberikan kepada kita supaya kita dapat memberkati jemaat dan orang lain. Ya, talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, memberikan satu kegembiraan, sukacita dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan jemaat yang bersama-sama dengan kita dan orang yang berada di sekeliling kita. Yang terpenting adalah dapat memuliakan nama Tuhan. Talenta adalah untuk kegunaan pribadi, untuk kegunaan melayani dan untuk kegunaan sesama kita semua. Jadi di sini kita belajar 3 perkara. Bagaimana cara untuk tetap teguh di dalam kesetiaan? Seperti mana firman Tuhan katakan bahwa kau dapati aku tetap setia. Macam mana sekarang kita berkata Tuhan, saya mau setia kepada Engkau, khususnya di akhir zaman ini. Macam mana cara saya untuk tetap teguh setia kepada Tuhan? Perkara pertama kita baca dalam ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Pertama, untuk kita tetap teguh dalam kesetiaan, kita harus memiliki kesadaran bahwa
kita hanya pengelola. Kita hanya pengelola. Apa yang dipercayakan kepada kita bukan milik kita. Amin. Apa yang dipercayakan kepada kita bukan milik kita. Kita hanya menjalankan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jadi kalau kita kesadaran bahwa kita hanya pengelola, ini akan memberikan satu dorongan kepada kita untuk setia kepada Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan. Kita bukannya pemilik. Kalau pemilik kita boleh buat sesuka hati. Tapi sebagai seorang pengelola, kita sadar kita ada Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kesadaran itulah maka kita lakukan talenta itu sebagai seorang pengelola. Adam dan Hawa mereka gagal untuk mengelola dunia ini sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya mereka harus bekerja keras untuk menyerah kehidupan mereka dan mereka telah putus hubungan dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan sebab pada hari ini Tuhan Yesus sendiri telah menjembatani hubungan kita dengan Dia. Dan kita sekarang adalah pengelola. Saya sedang membayangkan begini, dalam ayat yang 14 ini dikatakan di sana bahwa hal kerajaan syurga adalah seperti seorang yang mau berpergian keluar. Saya gambarkan ini bahwa Yesus apabila bisa menggambarkan ini, bisa memahami ini bahwa Yesus sekarang berada di syurga. Dan akan datang, dia akan kembali ke dunia dan dia meninggalkan talenta kepada kita semua untuk kita kelola bersama-sama. Sedarlah bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia. Sedarlah bahwa apa yang ada pada kita pada masa ini adalah sesuatu yang daripada Tuhan. Kelolalah itu dengan baik supaya apabila Tuhan datang, Tuhan mendapati kita adalah seorang hamba yang baik dan setia. Baik perbuatanmu, kata Tuhan. Sebab kita mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Perkara kedua, untuk tetap teguh dalam kesetiaan. Dalam ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Perkara pertama tadi untuk tetap teguh dalam kesetiaan adalah kesadaran bahwa kita hanyalah pengelola. Kedua, kesadaran bahwa Tuhan akan kembali mengadakan perhitungan. Ingat, sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan akan kembali untuk mengadakan perhitungan dengan kita. Ada 3 hamba tadi, 2 menerima pujian, 1 menerima kutukan, malahan di tempat yang paling gelap, di sana ada ratap dan kertak gigi. Itu berbicara tentang neraka. Jadi, poin kedua adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa kita tidak seharusnya berfoya-foya, tidak seharusnya memperlengahkan waktu untuk menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi kesadaran itu sangat penting. Kalau kita sadar bahwa saya memiliki Allah, saya memiliki Tuhan, Tuhan akan datang kepada saya dan Dia akan mengadakan perhitungan kepada saya nanti. Mulai pada saat ini, saya harus teguh dan setia kepada Tuhan. Supaya apabila Tuhan datang, Dia mendapati saya tetap setia. Oke, yang ketiga, pertama tadi adalah cara untuk tetap teguh dalam kesetiaan. Pertama tadi adalah memiliki kesadaran bahwa kita hanya pengelola. Kedua, memiliki kesadaran bahwa Tuhan akan kembali ke dalam dunia ini untuk mengadakan perhitungan dengan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap teguh dalam Tuhan? Dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Dan camkanlah hai hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Risiko bagi orang yang tidak setia adalah kebinasaan. Risiko bagi orang yang tidak setia adalah tempat yang paling gelap. Dan saya boleh katakan ini bahwa ini adalah neraka. Tempat yang terdapat ratap dan kertak gigi. Sebetulnya kenapa kita perlu setia? Sebab risiko bagi orang yang tidak setia itu adalah sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Kita ini sudah berada di akhir zaman. Dan kita lihat bahwa dunia semakin berusaha untuk merusakkan hidup kita. Baru-baru ini saya ternampak di YouTube ada satu movie kartun. Tajuk dia adalah I, Pet,
God, I-P-E-T-G-O-A-T. Apabila saya lihat video tersebut, dia adalah kartun saja. Saya mendapati bahwa itu gambaran tentang macam mana cara iblis mau membinasakan manusia dengan teknologi sampai mengontrol otak manusia, mengontrol semua manusia di muka bumi ini dengan teknologi, dengan obat-obatan. Kamu lihat sendiri nanti. Type di Google iPad God. Di sana kau dapat macam mana cara iblis bekerja menghancurkan dunia ini. Yang saya pikir sekarang adalah kenapa Alkitab ini, Matius pasal 24 dan pasal 25, dia disebut bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Kita lihat Matius, tajuk besar di sana pasal 24 dan 25 berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman, dan sampai ke 25 dimenceritakan tentang talenta. Dan kata lain bahwa ini betul-betul sesuai untuk zaman ini. Zaman akhir ini kita harus jangan melengah-lengahkan masa. Kita harus setia kepada Tuhan, kerjakan, jalankan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apakah kaitan pemberian talenta dengan khotbah tentang akhir zaman? Tuhan Yesus mau agar setiap kita hambanya bekerja sambil menunggu Tuhan. Hamba itu Tuhan berkata, dia akan pergi jauh dan tidak disebutkan bila balik. Tapi yang pasti adalah dia akan balik. Lama kemudian dia baru balik untuk mengadakan perhitungan. Pada hari ini kita tidak tahu bila Tuhan datang. Tetapi marilah kita tetap setia menjalankan talenta yang Tuhan telah percayakan, supaya apabila Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia mendapati kita tetap setia. Tuhan Yesus mau agar kita hambanya tetap setia kepada Tuhan sehingga dia kembali. Tuhan mau agar kita mengerjakan, mengembangkan, mengelola talenta yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberitahu bahwa risiko bagi orang yang malas dan jahat adalah neraka. Tuhan memberitahu bahwa upah bagi orang yang setia luar biasa berkelimpahan. Tuhan mau agar kita tetap setia. Pertanyaan sekarang adalah, mungkin engkau berkata, apakah untung kalau saya setia? Apakah keuntungan kalau saya setia kepada Tuhan? Yang saya lihat di sini, mulai konteks ini, beberapa berkat keuntungan bagi orang yang setia. Pertama, kita mendapat pujian. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Pertama, mendapat pujian. Salah satu tradisi yang ada dalam budaya orang Yahudi, yaitu apabila seseorang itu mau dipuji, dia dipuji, pujian itu bukannya pujian yang biasa-biasa, tetapi pujian yang betul-betul diberikan dan namamu akan dinaikkan. Jadi pertama adalah kita mendapat pujian kalau kita setia kepada Tuhan. Kedua, diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mungkin kau berkata, Tuhan, saya punya talenta kecil saja, satu saja yang saya ada. Tetap setia lakukan itu. Kalau kita setia, upah dia adalah Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Seterusnya adalah kita akan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Yang kita lain bahwa kita akan masuk ke dalam kebahagiaan kerajaan surga. Ayat pertama ayat yang ke-14 berkata, hal kerajaan surga adalah tek. Yang kita lain bahwa kebahagiaan ini saya dapat memahami itu bahwa itu berkaitan dengan surga. Orang yang setia adalah orang yang bakal akan masuk ke dalam kebahagiaan, yaitu surga. Itu upah kita. Dan selanjutnya, setiap yang mempunyai diberikan sehingga melimpah. Kita lihat ayat ini, hamba yang diberikan satu talenta, dia tidak setia, tidak mengerjakan talenta tersebut. Apa yang dia ada diambil, diberikan kepada hamba yang sudah memiliki 10 talenta. Jadi dengan kata lain bahwa
keuntungan bagi kita yang setia kepada Tuhan adalah kita akan diberikan sehingga melimpah. Itulah keuntungan bagi orang yang setia kepada Tuhan. Sebelum saya menutup, saya sedang berpikir kata-kata Tuhan ini. Dia berkata demikian. Dia berkata kepada 2 orang hamba yang diberikan 5 talenta dan diberikan 2 talenta. Dia berkata, baik sungguh perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ingat, baik dan setia. Lepas itu Tuhan ini berkata kepada yang menerima 1 talenta. Dia berkata di dalam ayat tersebut, dia berkata bahwa engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Kepada 2 orang hamba tadi, Tuhan ini berkata, engkau adalah hamba yang baik dan rajin. Tidak, bukan rajin, setia. Saya mulai berpikir kalau yang baik itu lawan dia adalah jahat. Tetapi kalau yang malas itu dibandingkan dengan setia. Baik dan jahat itu lawan dia, kita paham. Tetapi yang satu lagi adalah setia dan juga malas. Secara apa yang saya paham di sini adalah kenapa dia membandingkan yang baik dibandingkan yang jahat, tetapi tentang lain perkara pula dia bandingkan setia lawan dia dengan malas. Saya beritahu kita bahwa orang setia adalah orang yang rajin. Orang yang setia adalah orang yang tidak mengenal kebosanan. Orang yang setia adalah orang yang teguh. Orang yang setia adalah orang yang tetap bertahan apapun keadaan. Secara pemahaman saya adalah rajin itu termasuk di dalam kesetiaan. Sebab itulah di sini tidak disebutkan engkau adalah hamba yang baik dan rajin, tetapi dikatakan bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia. Sebagai kesimpulan adalah marilah kita tetap giat mengelola talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Marilah kita menjalankan setiap talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan berikan itu, Tuhan tahu kita sanggup untuk melakukannya. Orang yang setia adalah orang yang Tuhan rindukan. Akan datang, kita berada di akhir zaman. Apabila Tuhan datang, Dia mau melihat hamba-hamba yang setia kepada Dia. Kalau Tuhan melihat kau, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau hari ini kau datang di tempat ini, saya mau menjadi orang yang setia. Saya mau belajar setia kepada engkau. Tuhan, apabila kau datang, kau mendapati aku tetap setia. Tuhan, kau mendapati aku tetap setia kalau engkau datang. Keluarkan talentamu, jangan tetap berada di lubang, di tanah di sana. Keluarkan dan jalankan. Kita masih ada kesempatan. Tuhan menghargai, Tuhan menantikan kita. Kobarkan talenta, tetap setia kepada Tuhan. Lakukan dengan konsisten, jangan bosan-bosan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Amin. Jadi sebagai dorongan saya kepada kita semua, 3 poin yang kita pelajari hari ini, walaupun banyak saya katakan 3 perkara yang kita pelajari. Pertama, untuk tetap teguh dalam kesetiaan, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. Kedua, kesadaran bahwa Tuhan akan kembali mengadakan perhitungan. Ketiga adalah betapa beratnya risiko bagi orang yang tidak setia. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah hamba-Mu. Saya mau tetap setia kepada Engkau, Tuhan. Bila Engkau datang ke dunia ini, Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.
Sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan